Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Falakati dari kelas Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Warung Buncit, angkatan tahun 2020-2021, yang membawakan presentasi mengenai fakirnya berbahasa Indonesia. Tugas ini telah dikerjakan untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia pada Prodi Teknik Sipil. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa utama bangsa Indonesia yang telah diresmikan sebagai bahasa negara sejak 18 Agustus 1945 pada UUD 1945, bab 15 pasal 36. Bahasa Indonesia yang menjadi lambang identitas nasional sekaligus sebagai jati diri masyarakat Indonesia sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai alat dalam menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi pemersatu di antara berbagai macam bahasa lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa utama masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi, baik dalam percakapan resmi maupun dalam percakapan sehari-hari. Akan tetapi, penggunaan kosakata yang berasal dari bahasa asing mulai marak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Kosakata asing tersebut mulai menyebar luas dan mempengaruhi masyarakat dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Padanan kosakata tersebut dalam bahasa Indonesia seringkali tidak diketahui dan tidak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Kefakiran dalam berbahasa Indonesia ini tidak hanya terjadi dalam bentuk percakapan, tapi juga terjadi dalam penamaan tempat dan produk yang ada di dalam negara. Banyak tempat dan produk lokal Indonesia yang menamai serta mengiklankan merek dagangnya dengan terminologi bahasa asing daripada khazanah kata bahasa Indonesia. Dan juga pola pikir yang salah menjadikan kamus bahasa diperuntukkan hanya bagi mereka yang pemula dalam berbahasa. Kita sebagai orang asli Indonesia telah mendagingkan bahasa Indonesia dalam percakapan dan atau tulisan sejak usia dini. Paling tidak suatu di sekolah. Jadi tidak ada desakan untuk mempelajari kamus bahasa Indonesia. Padahal pengetahuan berbahasa kita jauhlah dari sempurna. Ada begitu banyak kosakata bahasa Indonesia yang belum kita ketahui. Dan kita seolah merasa malas untuk belajar pada sumber kekayaan di bahasa, yakni kamus. Jadilah kita seperti fakir dalam berbahasa Indonesia. Gejala kefakiran berbahasa Indonesia kita makin diparah dengan percakapan. Jangan pasti kita menyelipkan kata-kata bahasa asing dalam setiap percakapan yang kita lakukan. Misalnya, alih-alih menyebut kata maaf, kita lebih memilih kata sorry, atau menyebut kata boring daripada bosan. Barangkali penyelipan kata bahasa asing dalam percakapan itu memang sengaja kita lakukan, agar terlihat hebat di hadapan lawan bicara kita. Namun bisa jadi kita bahasa asing itu secara otomatis terlontar begitu saja di mulut kita, sudah jamak digunakan oleh orang kebanyakan. Ini aneh, kita seakan tidak bangga dengan bahasa Indonesia yang kita miliki. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fakir? Kedua, apa yang dimaksud dengan kosakata? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan padanan kata? Dan yang keempat, apa faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia? Pembahasan pertama, yang satu, pengertian fakir. Fakir dalam bahasa Arab ditulis fakir. Secara etimologi berasal dari fi'il madhi yang berupa lafaz fakora yang berarti melubangi atau menggali. Kemudian apabila kata fakora dibaca u, huruf fa-nya, maka akan sama artinya dengan kata fakir yang bermakna menjadi miskin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata fakir diartikan secara langsung dengan mengejanya. Seseorang untuk menderita kekurangan, atau orang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin. Secara terminologi, fakir didefinisikan dengan berbagai macam makna, sesuai dari segi apa fakir itu ditinjau. Yang kedua, pengertian kosakata. Kosakata adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seorang atau entitas lain, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut, atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari kecerdasan atau tingkat pendidikannya. Karenanya banyak ujian standar seperti SAT yang memberikan pertanyaan yang menguji kosakata. Lalu ada pengertian padanan kata. Menurut KBBI, padanan adalah keadaan seimbang atau sebanding, senilai, seharga, sederajat, sepadan, dan searti. Padanan kata adalah persamaan kata atau biasa dikenal dengan sinonim. Padanan kata merupakan sebuah kata yang memiliki bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama atau mirip. Yang keempat adalah faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pemakaian bahasa asing di antara lain, keegoisan paradigma masyarakat yang menilai bahwa penggunaan bahasa asing memiliki nilai yang lebih unggul. Dan kedua, ketidakpahaman masyarakat dalam mencari istilah asing tersebut
dalam padanan bahasa Indonesia. Faktor lain yaitu proses penyerapan istilah asing dalam bahasa Indonesia juga merupakan satu faktor dalam maraknya penggunaan bahasa asing. Dan proses ini dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu pertama, proses adopsi, yaitu proses terserapnya bahasa asing karena pemakai bahasa tersebut mengambil kata asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Misal, shuttlecock, hotdog, dan reshuffle. Kedua, proses adaptasi adalah proses diserapnya bahasa asing akibat memakai bahasa yang mengambil kata bahasa asing, tetapi ejaan atau cara penulisannya disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Misal, option jadi opsi, organization jadi organisasi, dan maksimal menjadi maksimal. Ketiga, proses terjemahan adalah kosakata dari bahasa asing dicarikan padanan dalam bahasa Indonesia. Lalu ada kesimpulan. Kosakata bahasa asing semakin mana digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena keegoisan paradigma masyarakat yang menilai bahwa penggunaan bahasa asing ini memiliki nilai yang lebih unggul dan ketidakpahaman masyarakat dalam mencari istilah asing ke dalam padanan bahasa Indonesia. Proses penyerapan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu proses adopsi, mengambil kata asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan atau tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Proses adaptasi, diserapnya bahasa asing akibat mengambil kata bahasa asing tetapi ejaan atau cara penulisannya berbeda dan disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Proses kreasi atau mengambil konsep dasar atau ada dalam bahasa asing, kemudian mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Kosakata bahasa asing juga sering dijumpai dalam komunikasi sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini juga muncul bukan tanpa alasan. Mencampur bahasa internasional merupakan lambang hierarki yang menunjukkan status sosial pendidikan dan kehormatan. Pada era global ini, berbahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Setiap orang dituntut untuk bisa berbahasa internasional agar dapat berhubungan dengan bernegosiasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Gaya bahasa seperti ini merupakan hal positif karena mampu menjadi metode pembelajaran bahasa Inggris. Saran dari saya itu berhenti mencampur adukan terminologi bahasa asing dalam percakapan. Terasa aneh bila terminologi bahasa asing itu kita ucapkan sepotong-potong, campur aduk dengan bahasa Indonesia. Kebiasaan mencampur adukan bahasa itu menunjukkan tingkat pengetahuan yang setengah-setengah. Setengah tahu bahasa Indonesia, setengah tahu bahasa asing. Dan penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia juga diharapkan dapat meningkat dan terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemupukan perasaan cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menanamkan pola pikir bahwa di negara kita, bahasa yang nomor satu adalah bahasa Indonesia. Maka mari mencintai dan bangga dengan bahasa Indonesia. Ini adalah daftar pustaka dari PPT ini. Sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.